Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sheril Nova Kristalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan berjudul Dia Snack. Nah, bisnis plan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester komunikasi bisnis. Nah, apa aja sih isi pembahasannya? Isi pembahasannya yang pertama, ringkasan eksekutif, yang kedua, latar belakang bisnis, yang ketiga, analisis strategi, yang keempat, rencana pemasaran, nah, yang kelima, rencana organisasi dan manajemen, yang keenam, rencana produksi dan operasi, dan yang terakhir, rencana keuangan. Nah, ide bisnis dan identitas usaha dari Dia Snack ini, nama usahanya Dia Snack. Nah, alamat perusahaannya di Dukuh Kalongan, RT 12 RW 06, Desa Cenderejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan nomor telepon seperti di layar dan dengan Instagramnya @kembangwaru_Klaten. Lalu visi dan misi bisnis. Visi bisnis ini berperan penting dalam memajukan UMKM sebagai usaha untuk menumbuhkan kembali ekonomi rakyat dan mengembangkan usaha ini sebagai jajanan tradisional yang harus terus dikembangkan agar tidak tergerus oleh makanan modern zaman sekarang dan tetap banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik anak-anak maupun dewasa. Sedangkan misi bisnis Dia Snack ini menjual produk kembang waru khususnya yang terbuat dari bahan-bahan asli yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan disukai untuk semua kalangan. Lalu apa aja sih masalah yang dihadapi Dia Snack ini? Nah, masalahnya itu yang pertama tentang produk. Produknya itu merupakan produk oleh-oleh khas Klaten, yaitu kue kembang waru, dan usaha ini tuh usaha rumahan. Nah, produk ini tuh ada dua rasa. Yang pertama rasa manis dan rasa gurih. Yang kedua yaitu masalah konsumen. Nah, menghadapi para konsumen yang tidak hanya dari Kabupaten Klaten aja nih ya, yang mungkin bisa dari pendatang yang ingin oleh-oleh dari Klaten. Nah, itu bisa nanti perusahaan harus berinovasi, melakukan pemasaran dan distribusi dengan luas yang tidak hanya di Klaten saja, tetapi bisa di kota-kota tetangganya seperti Surakarta dan Yogyakarta. Nah, yang ketiga ini masalah pesaing. Nah, untuk menghadapi para pesaing, perusahaan pun harus bekerja keras untuk berkarya menciptakan suatu produk yang benar-benar berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, tentunya pengemasan dari kembang waru ini juga berkualitas yang baik dan menarik untuk dilihat oleh para konsumen. Selanjutnya adalah analisis pelanggan. Nah, dalam menjalankan usaha ini, sasaran pelanggan kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah maupun atas. Dan tentunya tidak ketinggalan dengan canggihnya perkembangan teknologi komunikasi untuk bermain sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pangsa pasar dari Dia Snack ini juga selaku pengguna e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Untuk kendalanya, para penggalangan saat ini mengutamakan kualitas bukan sekedar kuantitas. Maka dari itu, Dia Snack ini merencanakan atau melakukan strategi untuk dapat menarik para pelanggan untuk menambah jaringan kemitraan. Lalu analisis pesaing. Nah, cukup banyak sih pesaing yang dari usaha ini, apalagi kan snack-snack zaman modern. Nah ya, nah untuk itu kami melakukan kreativitas
bagaimana cara kami untuk menarik konsumen agar dapat membeli produk kami, sehingga konsumen pun merasa loyal dan akan membeli kembali. Nah, untuk itu diperlukan pengembangan atau untuk kemajuan, yaitu salah satunya dengan menerapkan sistem ATM. Nah, sistem ini yang dimaksud itu amati bisnis pesaing, tirukan kelebihan yang dimiliki pesaing, dan modifikasikan kelebihan atau keunggulan produk dari pesaing. Kemudian analisis pasar. Nah, analisis pasar ini ada 3, yaitu segmentasi pasar. Yang pertama itu meliputi masyarakat dari kalangan bawah sampai atas, baik dari anak-anak maupun dewasa. Di sini kami menjual di sekitar tempat tinggal kami untuk mempermudah orang-orang di sekitar tempat tinggal saya untuk membeli produk kembang warung, dan kami menjual di toko-toko pusat oleh-oleh, di Klaten atau di pasar tradisional hingga supermarket. Nah, yang kedua ini target pasar. Produk dari dia snack ini dijual dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum dan berbagai semua kalangan masyarakat, baik anak-anak sampai dewasa. Nah, tempat target pasar ini dipilih karena potensi konsumsi jajan tradisional, yaitu dari berbagai generasi, nah apalagi sampai generasi sekarang. Nah, yang ketiga yaitu penempatan pasar. Positioning dari dia snack ini adalah menjadikan produk kembang warung ini yang sebagai buah tangan atau bisa sebagai cemilan sehari-hari yang khas dan dapat mengangkat kembali makanan tradisional yang dapat bersaing dengan produk lain. Yang selanjutnya adalah analisis lingkungan. Yang pertama itu faktor ekonomi. Nah, UMKM dia snack ini merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu faktor sosial dan budaya. Usaha ini dinilai sebagai salah satu sektor industri makanan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Ditambah lagi, karena kue ini merupakan warisan leluhur zaman kerajaan dan merupakan buah tangan khas kota Klaten. Nah, yang ketiga yaitu faktor teknologi. Kemudahan akses dari masyarakat yang didukung oleh kecanggihan dan perkembangan teknologi memudahkan para pelaku usaha seperti kami untuk memasarkan produk ke pasarnya. Nah, yang keempat yaitu faktor hukum. Proses produksi ini sudah halal karena tidak mencampur bahan-bahan yang aneh-aneh seperti bahan kimia, itu tidak. Dan untuk menjamin kehalalannya mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk yang bersih dan aman. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength, meliputi tempat produksinya yang bersih dan higienis, harga relatif terjangkau oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan menengah atau bawah. Yang ketiga, bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi itu asli dan aman untuk dikonsumsi. Yang keempat, melayani pembelian ecer maupun grosir. Yang terakhir itu bisa melakukan transaksi online ataupun online. Nah, selanjutnya itu kelemahan. Kelemahan sendiri meliputi produknya mudah ditiru, pelanggan yang tidak tetap, lalu produk ini termasuk kue tradisional yang sekarang ini sedikit tergeser oleh sesuatu yang modern, termasuk makanan sekalipun. Opportunity atau peluang meliputi salah satunya buah tangan khas kota Klaten, banyak diminati kaum dewasa, lokasi penjualan strategis dan mudah dijangkau di pasar-pasar tradisional atau toko-toko oleh-oleh. Nah, selanjutnya threat atau ancaman. Ancamannya itu meliputi persaingan harga, perubahan selera konsumen,
Harga bahan pokok sering berubah sehingga laba atau keuntungan yang didapat tidak tetap. Lalu banyak kue modern yang semakin banyak. Selanjutnya marketing mix. Nah, di sini ada beberapa marketing mix. Yang pertama itu produk. Nah, Dia Snack ini mempunyai produk unggulan yaitu kue kembang waru yang berbahan dasar tepung ketan tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan dan memiliki dua rasa yaitu gurih dan manis. Nah, produk ini dikemas dalam plastik besar berukuran 1 kg dengan label yang menarik dan informatif. Nah, ada logo perusahaannya juga. Nah, yang kedua itu price atau harga. Dalam menentukan harga jual produk, kembang waru ini disesuaikan dengan harga produksi yang mampu dijangkau oleh masyarakat. Harga dari produk kembang waru Dia Snack ini yaitu Rp50.000 per 1 kilogramnya. Harganya cukup terjangkau dengan kualitas yang super bagus. Lalu ada promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan Dia Snack ini dengan memperkenalkan kembang waru ini sebagai oleh-oleh khas Kota Klaten kepada masyarakat yang ada dimanapun, secara langsung maupun tidak langsung dengan memasang iklan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu place atau tempat. Tempat produksi dilakukan di rumah Mbak Dia sendiri selaku owner usaha ini. Adapun tempat pemasaran Dia Snack ini dijual di toko oleh-oleh yang tersebar luas di Kota Klaten, pasar-pasar tradisional hingga supermarket. Nah, kemudian untuk memperluas jangkauan pasar, pemasaran dari produk ini juga dipasarkan secara online maupun COD atau cash on delivery. Nah, yang selanjutnya itu people atau orang. Kriteria sumber daya manusia yang diharapkan memiliki tanggung jawab yang jujur, ulet, dan ramah dalam menjalankan bisnis ini. Selain itu, juga harus dapat membuat produk kembang waru, mengerti bahan baku, selalu bersikap sopan dan cepat tanggap untuk mengerti keinginan konsumen. Selanjutnya ada proses. Nah, proses pemesanan dimulai dari konsumen melakukan order atau pesan kepada penjual, baik itu pemesanan online maupun offline. Produk yang ditawarkan berupa kembang waru. Nah, pemesanan ini bisa dimulai dengan pilihan rasa oleh pelanggan, dan pelanggan bisa memesan dengan brosur ataupun eceran. Selanjutnya, yang terakhir adalah physical evidence. Produk ini dijual menggunakan spanduk atau banner untuk tempat konsumen supaya merasa nyaman pada saat memilih produk ataupun transaksi produk. Nah, adanya spanduk atau banner diharapkan supaya lebih mudah menarik para konsumen untuk datang dan berbelanja. Nah, produk ini menggunakan produk yang halal dan bahan baku yang halal, asli dan aman untuk digunakan, serta tidak mengandung bahan pengawet. Untuk rencana organisasinya, nama usahanya Dia Snack, nama pemiliknya dia sebagai CEO, saya sebagai manajemen keuangan, lalu Mirja sebagai manajer produksi. Alamatnya di Kalongan, RT 12 RW 06 Citrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, badan usahanya ini masih home industry, jadi masih UMKM. Nah, lalu jumlah SDM-nya masih 3 orang dengan struktur organisasi seperti terlihat di layar. Untuk dimensi produknya, produk Dia Snack ini berupa kue kering kembang waru dengan ukuran 1 kg yang ada dua rasa yaitu manis dan gurih. Untuk rencana proses produksi dan operasi bisa dilihat di layar, itu ada bahan dan cara membuatnya. Lalu untuk
rencana tenaga kerja, nah Dia Snack ini memiliki tenaga produksi, yaitu pemilik dan pengelola bisnis ini sebanyak 3 orang yang telah menginvestasikan modalnya secara bersama-sama dan mengelola usaha tersebut dengan bekerja sama, yang nantinya seluruh keuntungan juga dibagi rata serta kerugian yang diderita juga ditanggung bersama. Lalu untuk kebutuhan dana untuk memulai usahanya, ini kami sama-sama iuran untuk menginvestasikan dana sebesar 1.500.000 untuk pengeluaran awal produksi. Lalu analisis titik impas atau break even point, setelah dihitung didapat BEP-nya itu 12 bungkus. Nah, maka estimasi untuk balik modalnya itu pada bulan pertama itu kan 25 bungkus dihasilkannya. Nah, maka BEP yang akan dicapai itu bisa ke hari ke-1 bisnis beroperasi. Baik, sekian dari saya. Semoga presentasi bisnis plan Dia Snack ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.